Pada video kali ini kita akan bahas tentang awal beredarnya foto almarhum Syekh Buya Kusaliyah Al-Mukarram, dan di samping itu kita juga akan membahas tentang nama asli dari almarhum Syekh Buya Kusaliyah Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Sufi Minang, menelusuri jejak perjalanan ahli tasawuf atau dalam bahasa lain disebut juga ahli thariqah yang ada di daerah Minangkabau, khususnya jejak perjalanan Syekh Buya Kusaliyah Al-Mukarram. Sahabat Jejak Sufi Minang dimanapun berada, siapa yang tidak kenal dengan sosok Syekh Kusaliyah yang sangat familiar apabila lagi di kalangan rumah makan Padang. Tapi tahukah Anda, sahabat Jejak Sufi Minang, beliau Syekh Kusaliyah Al-Mukarram adalah sosok yang sangat inspiratif, sosok yang penuh karismatik, sosok yang banyak dikagumi oleh masyarakat Padang Pariaman. Serta beliau adalah sosok yang menjadi panutan bagi masyarakat umum Sumatera Barat karena banyaknya karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Di antaranya karomah yang Allah telah berikan kepada beliau karena kesucian hati beliau dalam mendekatkan diri kepada Allah serta keikhlasan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukakan tabir pintu rahasia kepada beliau. Di antaranya Al-Mukarram Syekh Buya Kusaliyah bisa mengetahui apapun yang disembunyikan oleh orang lain yang berkaitan dengan beliau, seperti orang yang bernazar kepada beliau atau orang yang memiliki niat baik atau buruk kepada beliau, meskipun hal tersebut tidak diungkapkan kepada beliau. Syekh Buya Kusaliyah Al-Mukarram juga memiliki karomah, sehingga dengan karomah yang Allah berikan kepada beliau, beliau bisa melihat apa yang bakalan terjadi di masa yang akan datang. Apa yang bakalan terjadi di masa 50 tahun yang akan datang, masa yang akan terjadi 100 tahun yang akan datang, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh beliau sewaktu masa beliau masih hidup kepada anak beliau, kepada para murid beliau, yang alhamdulillah yang pernah diungkapkan oleh beliau semasa waktu beliau masih hidup dapat kita saksikan pada saat ini. Namun sahabat Sufi Minang, sepanjang sejarah yang saya telusuri dari ahli sejarah tentang beliau, Syekh Kusaliyah Al-Mukarram, beliau mengisyaratkan kepada masyarakat atau kepada anak beliau atau kepada murid beliau yang berhubungan akan hal-hal yang gaib, beliau mengungkapkan berupa kiasan, seperti saat terjadinya bom yang berjatuhan di zaman Belanda dan kejadian-kejadian di zaman Gestapo atau istilah lain G30 SPKI. Semua itu diungkapkan dengan kiasan. Dan kekaromahan beliau atau karomah yang dimiliki oleh beliau, Al-Mukarram juga sering dijumpai di berbagai tempat di hari yang bersamaan, seperti kejadian pada waktu sholat Jumat. Di Masjid A, masyarakat melihat beliau sholat di Masjid A. Ketika jemaah yang sholat di Masjid A bertemu dengan jemaah yang sholat di Masjid B, di jamaah tersebut berkata, yang Masjid B berkata kepada jemaah Masjid A, mengatakan bahwa Al-Mukarram Syekh Kusaliyah itu sholat dan menjadi imam di Masjid B. Maka dijawablah oleh jamaah Masjid A, mana mungkin Al-Mukarram sholat di Masjid B, sementara Al-Mukarram menjadi makmum di Masjid A. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan selain itu, sahabat Sufi Minang, dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui foto beliau, dialkisahkan waktu zaman dahulu ada seorang warga yang tokonya aman dari kebakaran, padahal
toko yang lain yang bersebelahan dengan toko tersebut di sisi kiri dan kanan malah hangus terbakar oleh si jago merah. Subhanallah. Dan waktu ditelusuri oleh masyarakat, kenapa kok bisa toko yang sebelah kiri dan kanan hangus di dalam si jago merah, sementara toko yang bagian tengah tidak dimakan oleh api sama sekali. Dan ketika semua api sudah padam dan yang dimakan api sudah menjadi hangus, menjadi bara, disitulah ditelusuri oleh warga. Dan subhanallah, Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang kekuasaannya, ketika ditelusuri, ketika pintu toko itu dibuka, dan sangat mengagetkan, di dalam tempat tersebut masyarakat menemukan di tiang dari bangunan tersebut terpajang foto Al-Mukarram Syekh Biaya Kusalia. Sahabat Sufi Minang dimanapun berada, masih banyak lagi karomah-karomah yang Allah berikan kepada beliau, sehingga dengan fakta kekeromahan beliau yang dilihat oleh masyarakat, maka hal yang wajarlah, khususnya daerah Padang Pariaman, maka tersebarlah foto-foto beliau. Namun sahabat Sufi Minang dimanapun berada, khususnya sahabat Sufi Minang yang ada di Sungai Sari, Padang Pariaman, Sumatera Barat, atau dimanapun perantauannya, setelah saya telusuri, dari sekian banyak yang memakai temajang foto beliau, namun sedikit yang mengetahui sosok beliau. Entah itu karena sekedar ikut-ikutan atau cuma sebatas warisan. Namun setelah jejak Sufi Minang telusuri, seputaran daerah Sumatera, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan lain-lain, kebanyakan di antara mereka cuma menjawab beliau memajang foto Syekh Engku Salih Al-Mukarram karena alasan Syekh Engku Salih adalah seorang wali Allah yang berasal di daerah Padang yang sangat banyak memiliki karomah. Ada juga, sewaktu saya menelusuri, ada juga yang mengatakan mereka mengaku-ngaku ahli waris dari beliau dengan tujuan keuntungan pribadi. Subhanallah. Na'udzubillahi min zalik. Atau malah ada juga yang memajang foto almarhum Syekh Biaya Kusalia cuma sekedar ikut-ikutan karena melihat warung nasi Padang rame karena ada foto kakek berpeci yang berjenggot dengan lafaz kalimat Allah. Na'udzubillahi min zalik. Ada pula sebagian yang menjawab foto ini adalah peninggalan dari almarhum kakek saya. Atau ada pula aja yang menjawab foto ini adalah foto peninggalan dari paman saya karena paman saya dahulunya adalah salah satu murid dari beliau Al-Mukarram Syekh Biaya Kusalia. Sahabat Sufi Minang dimanapun berada, semoga dalam video ini bisa menjawab rasa keingintahuan sahabat Sufi Minang tentang siapa sosok Al-Mukarram Syekh Biaya Kusalia. Baiklah sahabat Sufi Minang, sebelum kita membuka identitas beliau, sebagaimana yang sudah saya telusuri dari anak-anak beliau, dari almarhum adik sepupu beliau, serta para murid beliau, sebelum membaca siapa jati diri beliau, maka ahli waris menganjurkan untuk diawali dulu dengan baca Al-Fatihah kepada beliau. Baiklah sahabat Sufi Minang, kita hadiahkan dulu Al-Fatihah kepada beliau. Illa hadratin Syekhi Tuanku Salih khususan Al-Fatihah. Sahabat jejak Sufi Minang dimanapun berada, mungkin banyak yang bertanya-tanya. Selayaknya saya pribadi sewaktu menelusuri tentang jati diri Al-Mukarram Syekh Biaya Kusalia, saya sempat bertanya, kenapa kita harus menghadiahkan Al-Fatihah kepada beliau? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut yang sebagaimana yang sudah saya telusuri, yang pertama,
kita harus menghadiahkan Al-Fatihah kepada Al-Mukarram Syekh Saleh, itu adalah istilah menghormati atau meminta izin karena beliau adalah sosok wali Allah. Nah, poin yang kedua, kenapa kita harus memberi hadiah Al-Fatihah kepada beliau sebelum kita menggali jati diri beliau, yang mana pada poin kedua ini adalah poin yang sangat penting, yang sehingga saya pribadi menjadi merinding ketika mendengar poin yang kedua. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ahli waris Al-Mukarram Syekh Saleh, sewaktu beliau masih hidup, beliau berfatwa, apabila segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau, apabila disalahgunakan, maka beliau memberi isyarat. Akan terjadi dua unsur kepada orang tersebut apabila orang tersebut menyalahi aturan atau menyalahgunakan atas nama beliau. Yang pertama, musibah atau bencana semasa hidup orang tersebut. Atau pilihan yang kedua, orang tersebut akan tersiksa menjelang syakratul maut. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam dialog bahasa Minang, beliau berkata, yang buang juambo kok disalahgunuan de urang, kok inda na kapai kapulang utang babayi. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana yang dibahas oleh para ahli dakwah, jangan sakiti ulama karena daging ulama itu beracun. Apalagi kita harus menyakiti sosok wali Allah yang menyalahgunakan atas nama beliau. Sahabat Sufi Minang dimanapun berada, bagi sahabat Sufi yang memanfaatkan foto beliau dalam segi bisnis atau usaha, sebenarnya ada syarat-syarat dan ketentuan yang wajib dijalani dan tidak asal pajang foto. Sebagaimana yang setelah saya telusuri, saya bertanya kepada ahli waris bagaimana tata cara kita dalam menggunakan atau memajang foto beliau di lokasi yang akan kita tepati, atau dalam arti kata foto beliau dipakai untuk salah satu unsur usaha. Sahabat Sufi Minang yang mengagumi beliau atau yang memajang foto beliau di warung dan di toko, saya sarankan untuk mendengarkan video ini atau ikuti channel ini, channel Jejak Sufi Minang. Insya Allah di channel ini kita akan menelusuri seputar perjalanan hidup Syekh Saleh Al-Mukarram, agar sahabat Sufi Minang dimanapun berada bisa mengenal sosok yang dikagumi atau sosok yang menjadi panutan umumnya masyarakat Sumatera Barat. Tujuannya agar sahabat Sufi Minang, seandainya ada info terbaru dari channel ini, sahabat Sufi Minang bisa melihat langsung pemberitahuannya. Apabila sahabat Sufi Minang ingin bertanya tentang perjalanan hidup Syekh Al-Mukarram Saleh, sahabat Sufi Minang juga bisa meninggalkan komentar. Tapi saran saya, sebelum komentar jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Baiklah, langsung saja. Sejarah ini diceritakan oleh adik sepupu almarhum Syekh Saleh, serta sejarah ini diceritakan kembali oleh anak dari almarhum dan diakui oleh pemuka adat, dalam arti kata pucuk adat suku Sekumbang, yang mana pucuk adat ini sendiri adalah pemegang tambo sejarah dari suku Sekumbang. Al-Mukarram Syekh Saleh dengan nama asli Dawai, sementara gelar Tuanku Saleh sendiri adalah sebutan karena beliau di samping menjalankan ibadah fardu atau ibadah wajib, beliau juga bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah yang sunat, apalagi amalan-amalan sunnah Rasulullah Mustafa Muhammad SAW. Saya harap dari sini sahabat Sufi Minang bisa paham. Syekh Saleh atau dengan nama asli Dawai lahir di daerah Barangan Limopuri, kampung kecilnya bernama Kampung Sagi, Pariaman, Sumatera Barat. Beliau lahir pada abad ke-18
pada tanggal 11 Rabiul Awal tahun 1305 Hijriah. Ayah beliau sendiri bernama Muhammad Ali, sukunya suku Mandailing. Dalam bahasa kampung, Muhammad Ali lazim atau dipanggil dengan sebutan Tuli. Kenapa ayah beliau disebut dengan sebutan Tuli? Karena Muhammad Ali semasa hidup beliau menjadi juru tulis dalam Wali Nagari Sungsarya, atau dalam bahasa sekarang disebut dengan sebutan sekretaris. Dalam istilah Arab, beliau Syekh Salih yang bernama Dawai bin Muhammad Ali. Sementara ibu beliau bernama Tuneh, suku Sekumbang. Sesuai hukum adat daerah Minangkabau, garis keturunan di Minang disebut matrilineal, dalam arti kata garis keturunan mengikuti garis dari suku ibu. Maka Syekh Salih Al-Mukarram bersuku Sekumbang. Almarhum Syekh Salih atau Dawai memiliki 5 orang bersaudara dan beliau adalah anak pertama. Pada umur 3 tahun maka hijrahlah beliau mengikuti ayah beliau beserta ibu beliau berpindah ke daerah ujung gunung Sungai Saria, di mana daerah tersebut ada kampung dari ayah beliau atau disebut dalam bahasa Minang rumah bako, yang mana salah satu bako almarhum atau anak dari pihak ayah almarhum adalah guru besar pimpinan pondok pesantren yang masyhur di daerah Sungai Saria, yaitu Al-Mukarram Syekh Ungku Silitawaf. Dari daerah Sungai Saria inilah sejarah bermula. Sahabat Sufi Minang dimanapun berada, mungkin sampai di sini dulu penelusuran saat ini. Jika sahabat Sufi Minang merasa bermanfaat buat info ini, silahkan share kepada sahabat-sahabat yang lain agar pengagum sosok beliau bisa lebih mengenal akan sosok yang dikagumi. Insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita akan mengulas tentang atau menelusuri tentang jejak perjalanan Al-Mukarram Syekh Ungku Salih, mulai beliau belajar ilmu syariat atau dalam istilah kata bahasa kampung belajar di pondok, mulai belajar kitab-kitab seperti fikih dan lanjutannya seperti ilmu nausaraf, seperti lazimnya anak pesantren, sampai beliau memiliki karomah, sampai beliau memiliki beberapa orang murid atau bahkan puluhan murid yang beredar atau berpencar di daerah pelosok negeri. Insya Allah pada channel ini akan kita bahas. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.